Baik, langsung saja ke materi yang pertama mengenai pengertian pembelajaran berbasis TIK. Pembelajaran berbasis TIK adalah salah satu sistem pendidikan yang memanfaatkan teknologi ketika proses belajar mengajar berlangsung. Pembelajaran dengan sistem ini membuat interaksi antara pendidik dan peserta didik tidak diharuskan untuk bertatap muka secara fisik seperti dalam sistem pendidikan konvensional. Namun, dengan sistem ini, pendidik dan peserta didik akan bertemu dalam sebuah ruang teknologi informasi atau yang sering disebut dengan internet, dengan memanfaatkan sebuah media yang disebut dengan komputer. Secara umum, intervensi e-learning dalam pembelajaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu komplementer dan substitusi. Komplementer yaitu mengandaikan jika cara pembelajaran dengan pertemuan tatap muka masih tetap berjalan, namun ditambah dengan model interaksi yang berbantuan teknologi informasi. Sedangkan untuk substitusi, ialah sebagian besar proses pembelajaran dilakukan dengan berbantuan teknologi informasi. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses belajar dan menyampaikan pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. Menurutnya, penggunaan media belajar ini bisa membangkitkan keinginan dan minat, membangkitkan motivasi, dan juga rangsangan kegiatan belajar. Inovasi pembelajaran berbasis TIK adalah salah satu metode yang seharusnya bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran untuk mempersiapkan masa depan anak sejak dini. Salah satu hal yang dapat kita lakukan dengan pembelajaran berbasis TIK, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk sesuai dengan fungsi dalam pendidikan. Menurut Indrajut tahun 2004, fungsi teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dapat dibagi menjadi 7 fungsi, yaitu sebagai gudang ilmu, 2 sebagai alat bantu pembelajaran, 3 sebagai fasilitas pendidikan, 4 sebagai standar kompetensi, 5 sebagai penunjang administrasi, 6 sebagai alat bantu manajemen sekolah, dan 7 sebagai infrastruktur pendidikan. Merujuk pada ketujuh fungsi tersebut, dapat dipahami bahwa TIK dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam dunia pendidikan. Maka dari itu, perlu adanya pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan. Aplikasi nyata dalam dunia pendidikan, misalnya dengan memanfaatkan TIK sebagai alat bantu pembelajaran untuk membekali masa depan anak sejak dini. Penerapan TIK di sekolah selain dalam mata pelajaran TIK juga menerapkan pembelajaran berbasis TIK pada semua mata pelajaran. Penerapan di dalam kegiatan pembelajaran ini diantaranya adalah sebagai media pembelajaran, penayangan materi pembelajaran, sarana menyimpan materi pembelajaran, dan sarana mendapatkan sumber pembelajaran. Selain itu, penerapan TIK dalam pembelajaran di sekolah juga memiliki tujuan sebagai sarana kolaborasi pembelajaran dengan sistem school. Maka penerapan dan pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran menjadi program sekolah yang wajib. Sumber dan media pembelajaran berbasis TIK yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama ada komputer. Mengapa komputer? Karena komputer bisa mempermudah untuk mencari bahan informasi, mempermudah
siswa dalam mengerjakan tugas. Kemampuan belajar siswa pun dapat lebih meningkat. Yang kedua ada LCD. Manfaat menggunakan LCD proyektor dalam sistem belajar adalah yang pertama yaitu lebih efisien dan efektif. Yang kedua itu ramah lingkungan. Yang ketiga membiasakan peserta didik dengan teknologi. Yang keempat mengikuti standar pendidikan. Yang ketiga ada internet. Manfaat internet bagi pelajar atau untuk di sekolah yaitu memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan sebagai sumber tambahan pelajar yang belum dimengerti, melatih siswa supaya mengetahui cara-cara penggunaan komputer dan sebagai sarana dan komunikasi. Yang keempat ada CD atau compact disc. Dimanfaatkan betul oleh guru untuk mengajar para siswa. Yang terakhir ada PowerPoint. Di dalam bidang pendidikan, PowerPoint tidak hanya digunakan untuk presentasi, tetapi dapat juga digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Hal ini dikarenakan tampilan dari PowerPoint dapat dibuat menarik dan interaktif. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama ada efektif dan efisien. Penggunaan TIK harus memperhatikan manfaat dari teknologi dalam hal seperti mengefektifkan proses belajar. Yang kedua ada optimal. Pembelajaran akan lebih bernilai lebih jika menggunakan TIK, yaitu memberikan cakupan yang luas mengenai materi, kemodernan, serta keterbukaan. Yang ketiga ada menarik. Dengan menggunakan pembelajaran berbasis TIK, pembelajaran di kelas akan lebih menarik sehingga akan memancing keinginan tahuan yang lebih pada peserta didik. Yang keempat, ada merangsang daya kreativitas berpikir panjang. Dengan menggunakan pembelajaran berbasis TIK, diharapkan peserta didik mampu menumbuhkan kreativitasnya dengan semaksimal mungkin. Yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran berbasis TIK, di mana terdapat beberapa strategi yang dapat dikembangkan. Yang pertama, presentasi. Nah, dalam presentasi ini, seorang guru tidak selalu berdiri di depan kelas ketika memberikan materi atau cenderung menggunakan metode ceramah. Namun, guru juga bisa menggunakan presentasi menggunakan media video, overhead projector, maupun slide interaktif yang divisualisasikan melalui LCD. Nah, media ini dapat dijadikan presentasi yang menarik. Kemudian, peserta didik yang memiliki gaya belajar visual juga akan merasa senang melihat penampilan media pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, yaitu permainan, di mana permainan tersebut memberikan lingkungan yang kompetitif. Nah, hal ini merupakan teknik yang sangat memotivasi, terutama untuk konten yang membosankan. Nah, pembelajaran yang menggunakan strategi permainan ini biasanya menjadikan siswa lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Jadi, dalam hal ini juga, seorang guru harus menekankan bahwa dalam permainan, sikap yang diunggulkan tersebut adalah sportif, bukan harus selalu mengenai kemenangan. Oke teman-teman, setelah tadi teman-teman mengetahui apa itu pengertian TIK, bagaimana strategi pembelajaran TIK, apa saja prinsip-prinsip pembelajaran dalam TIK. Nah, pada kesempatan kali ini saya Fauzia Zahra akan menjelaskan manfaat apa saja TIK bagi pembelajaran. Nah, manfaat yang pertama itu TIK sebagai alat bantu atau media pembelajaran. Kita ambil contoh, karena tahun-tahun kemarin kita kebanyakan pembelajaran daring, otomatis media pembelajaran yang kita gunakan kemarin-kemarin itu kebanyakan yang berbasis TIK. Contohnya, melalui Zoom, melalui Google Classroom, atau melalui media-media berbasis TIK lainnya untuk menunjang atau menjadi media pembelajaran kita. Nah, manfaat yang kedua yaitu TIK sebagai alat sumber belajar. Tentu saja pada saat ini, pada zaman sekarang ini, mencari sumber belajar itu tidak melulu harus dari buku saja, melainkan sekarang banyak sekali aplikasi iPusnas, iJogja untuk mencari referensi-referensi buku atau web-web lainnya yang dapat menjadikan sumber belajar bagi kita. Nah, yang ketiga itu
TIK sebagai saran atau tempat belajar. Nah, tentunya seperti sekarang-sekarang ini Zoom itu dijadikan sebagai tempat belajar kita ketika masa pandemi. Nah, yang keempat yaitu TIK sebagai peningkatan profesionalisme. Nah, itu manfaat-manfaat dari TIK dalam pembelajaran. Nah, banyak sekali manfaat lainnya yang mungkin teman-teman rasakan sendiri dari perkembangan TIK ini pada perkembangan zaman saat ini. Dan bisa juga teman-teman cari referensi lain manfaat apa aja dari pembelajaran berbasis TIK. Di sini ada pengembangan berbisnis TIK. Menurut Riz dan Davis, mengidentifikasi dua hal penting yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan agar pengembangan profesional guru menjadi efektif dan kondusif. Dalam konteks implementasi pembelajaran berbasis TIK kan ada dua, yaitu yang pertama, sangat penting bahwa program pengembangan profesional guru tidak didesain secara terpisah atau terisolasi dari konteks kegiatan operasional atau teknis. Nah, guru atau pendidiknya. Yang kedua, yaitu ada pendidik akan mampu atau pendidik akan mau menggunakan teknologi multimedia dalam pembelajaran. Apabila mereka merasa yakin atau confident menggunakannya dari perspektif teknis. TIK bagi guru sekolah dasar. Menurut Wijayanti 2011, standar kompetensi guru yang harus dikuasai penguasaan TIK sebagai berikut. 1. Mengoperasikan komputer, personal dan periferalnya, atau bisa disebut juga dengan perangkat pendukung. 2. Merakit, menginstalasi, men-setup, memelihara dan melacak serta memecahkan masalah atau troubleshooting pada komputer personal. 3. Melakukan pemrograman komputer dengan salah satu bahasa pemrograman berorientasi objek. 4. Mengolah kata atau word processing dengan komputer personal. 5. Mengolah lembar kerja atau spreadsheet dan grafik dengan komputer personal. Yang keenam, mengelola pangkalan data atau database dengan komputer personal atau komputer server. Dan yang terakhir, membuat presentasi interaktif yang memenuhi kaidah komunikasi visual dan interpersonal.